Selamat pagi para taruna dimanapun kamu berada. Bertemu kembali dengan saya pada materi pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Semoga kamu dalam keadaan sehat walafiat ketika saya menyampaikan materi ini semua ya. Jadi dalam materi produk kreatif dan kewirausahaan ini kita akan membahas tentang materi lembar kerja ataupun gambar kerja untuk pembuatan prototipe barang untuk pembuatan prototipe produk barang ataupun jasa. Baik, kita lanjut. Di sini kita harus tahu dulu pengertian apa sih gambar kerja dari menurut beberapa para ahli. Nah, menurut Pak Suratman Sujiyanto bahwa pada buku Menggambar Teknik Mesin di halaman 7 diterbitkan oleh Kanisius di Yogyakarta tahun 2012. Yang dimaksud dengan gambar kerja adalah komunikasi utama antara si pembuat gambar atau ide-idenya dengan si pelaksana di lapangan, dan gambar harus dipahami oleh kedua belah pihak. Kemudian menurut Suratman pada buku Menggambar Teknik Mesin dengan Standar ISO di halaman 15 terbitkan oleh CP Pustaka Setia di Bandung tahun 2011, yang dimaksud dengan gambar kerja adalah suatu teknik penggambaran yang digunakan untuk menjelaskan secara gamblang persyaratan item yang direkayasa. Aktivitas yang menggambar mesin menghasilkan dokumen gambar yang berfungsi sebagai bahasa ataupun media untuk menggambarkan ide, gagasan ataupun informasi dari para insinyur yang mendesain suatu produk kepada para pekerja yang akan membuatnya. Itu jadi ada beberapa tanggapan ataupun pengertian menurut Pak Suratman, kemudian dari Pak Sujiyanto, dan ada satu lagi dari Pak Insinyur Ohan Johana. Ya, di sini juga yang dimaksud dengan gambar teknik adalah gambar yang menitikberatkan pada penyampaian maksud dari pembuat gambar secara objektif. Nah, gambar jenis ini menggunakan simbol-simbol yang dapat diterima secara internasional. Simbol tersebut sudah dirangkumkan dalam sebuah standar yang dapat diterima di seluruh dunia, yaitu standar ISO. Selain itu ada juga standar lain yang dikeluarkan oleh suatu negara. Jadi secara umum apa kesimpulan daripada pengertian gambar ya, gambar kerja ya. Jadi berdasarkan teori-teori di atas dapat disimpulkan gambar kerja adalah suatu bahasa yang digunakan oleh desainer kepada si pelaksana di lapangan dengan menggunakan standar-standar internasional dan harus dipahami oleh kedua belah pihak. Ini kita ambil suatu kesimpulan daripada gambar kerja. Apa yang maksud dengan gambar kerja itu tadi sudah saya sampaikan dari beberapa kesimpulan ataupun teori-teori yang disampaikan oleh para ahli ya. Baik, kita masuk kepada fungsi gambar kerja itu sendiri ya. Fungsi gambar kerja adalah sebagai bahasa teknik dan pola penyampaian informasi fungsi-fungsi gambar yang dapat digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama penyampaian informasi. Ini gambar kerja tadi ya, fungsi daripada gambar kerja yang pertama adalah sebagai penyampaian informasi. Dan kemudian gambar berfungsi untuk meneruskan maksud dari perancangan dengan tepat kepada orang-orang yang bersangkutan kepada perancangan proses, pembuatan, pemeriksaan, dan sebagainya. Nah, orang-orang yang bersangkutan bukan hanya orang-orang pabrik ataupun orang di bengkel sendiri, tapi juga orang-orang dalam pabrik ataupun bengkel subkontrak ataupun orang asing dengan bahasa lain. Ini pentingnya daripada fungsi gambar kerja. Lanjut. Kemudian pengawet, penyimpanan, dan penggunaan keterangan. Nah, gambar merupakan data teknik yang sangat ampuh di mana teknologi dari suatu perusahaan dipadatkan, dikumpulkan. Oleh karena itu, gambar bukan saja diawetkan untuk mensuplai bagian-bagian produk untuk diperbaiki, dalam hal ini reparasi, atau untuk diperbaiki, tetapi gambar diperlukan juga sebagai bahan informasi untuk rencana-rencana baru di kemudian hari, sehingga diperlukan penyimpanan, pengkodifikasi, nomor urut gambar, dan sebagainya. Ya, ini perlu kamu ketahui pada saat ini. Kemudian cara-cara pemikiran dalam penyiapan informasi. Di dalam perencanaan,
konsep abstrak yang terlintas dalam pikiran itu diwujudkan dalam bentuk gambar melalui proses masalahnya. Pertama dianalisa dulu dan disintesa dengan gambarnya, diteliti dan dievaluasi. Nah, proses ini diulang-ulang sehingga dapat dihasilkan gambar-gambar yang sempurna. Sebetulnya apa sih tujuan-tujuan gambar kerja? Tujuan-tujuan gambar kerja itu sendiri adapun yaitu kita melihat dari sisi internasional gambar ya. Nah, peraturan-peraturan gambar dimulai dengan persetujuan bersama antara orang yang bersangkutan dan kemudian menjadi standar perusahaan agar tujuan dapat dicapai. Penunjukan simbol-simbol gambar harus sama secara internasional. Bagaimana mempopulerkan gambar ya, dalam suatu produk ya. Nah, dalam lingkup teknologi, mempopulerkan gambar menjadi suatu keharusan karena dalam teknologi tinggi dibutuhkan data-data yang pasti dan akurat dan tidak berdasarkan kebiasaan ataupun feeling. Itu ya, perlu kita mempopulerkan gambar ya. Maksudnya gambar produk ya. Lanjut kita masuk kepada perumusan gambar. Berdasarkan sifat-sifat kerja masing-masing, maka dari tiap-tiap bagian mesin listrik harus memiliki keterangan yang sama agar dapat dimengerti oleh semua orang. Lanjut kepada sistematika gambar. Mengingat gambar menyajikan banyak perbedaan, tidak hanya dalam bentuk dan ukuran, tetapi tanda-tanda toleransi, lambang tersebut dan seterusnya, maka harus ada sistematika dalam lingkungan perusahaan sendiri. Nah, kemudian ada yang dikatakan dengan penyederhanaan gambar. Tujuannya agar dapat menghemat waktu, menghindari kesalahan dalam pengerjaan, mempermudah pengerjaan dan mempercepat perencanaan. Nah, dari situ baru nanti kita akan bahas tentang analisis kebutuhan sistem. Jadi kesimpulannya adalah pada pagi hari ini silakan kamu rangkum apa yang dimaksud dan pengertian daripada gambar kerja produk ya. Gambar kerja produk apa? Kemudian fungsi daripada gambar kerja itu sendiri itu apa? Lanjut kemudian kerjakan tugas kamu ya. Sebagaimana biasa adalah menyimak video pembelajaran hari ini, kemudian mengerjakan tugas siswa serta kirimkan ke Google Classroom. Terima kasih. Sampai ketemu lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.